Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini kita membahas tentang Gibran Rakabuming yang belum genap setahun memimpin kota Solo setelah dilantik pada Februari 2021, tapi sudah terus-terusan didorong maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Bahkan menurut Gibran, isu dirinya maju Pilgub DKI sudah berhembus sebelum Pilkada Solo. Menanggapi hal itu, Gibran menyatakan pekerjaan rumah sebagai wali kota Solo masih sangat banyak dan dia juga ingin fokus membereskan Solo. Di sisi lain, sejumlah pihak dan tokoh sudah menyatakan siap mendukung Gibran maju Pilgub DKI. Salah satunya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Kira-kira bagaimana nih pandangan pakar politik tentang hal ini? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Wasisto Raharjo Jati, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Halo Mas Wasisto, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak Kori dan Tagarian, kabar saya baik. Semoga kita dalam keadaan sehat dan ceria. Amin. Amin, amin. Mas, bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Akankah Gibran Rakabuming seperti bapaknya? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Kori dan Tagarian. Saya pikir kan yang pertama perlu kita garis bawahi ini adalah bentuk dari mimikri politik ya Mbak Kori dan Tagarian. Artinya upaya meniru tapi tak sama. Artinya yang kita simak di sini, Gibran dianggap sebagai tiruan Pak Jokowi, sehingga sekiranya karisma prestasi Jokowi itu nurun ke Gibran, sehingga hal itu yang kemudian menimbulkan persepsi bahwa Gibran ini akan mirip dengan Jokowi bila nanti diberi peluang politik Mbak Kori. Jadi itu yang pertama tentang jadi sebagai bentuk bagian dari mimikri politik. Yang kedua, saya pikir karir Gibran ini lebih condong sebagai umpan politik ya. Karena begini, yang mendorong Gibran sendiri adalah elit Jakarta kan. Artinya bukan Gibran sendiri secara eksplisit ya. Nah, saya pikir di sini Gibran itu hanya sebagai gula-gula politik yang itu tujuannya menarik perhatian presiden untuk memberikan entah itu simpati atau akses politik kepada pihak-pihak yang mendompleng nama Gibran untuk menjadi wali kota Mbak Kori. Jadi ada dua kemungkinan di sini sebenarnya. Ya, Gibran memang mengatakan bahwa PR-nya masih banyak di Solo dan dia mau fokus membenahi Solo dulu ya. Tapi kalau desakan pendukung sangat kuat nih, Mas Wasisto, mungkinkah Gibran akan tetap menolak maju Pilkada DKI? Sebenarnya kalau kita baca apa ya istilahnya flashback Pak Jokowi sebelumnya ya, sebenarnya kan yang hampir sama sebenarnya. Kalau dulu kan Pak Jokowi itu didorong oleh Pak Luhut, Pak Surya Paloh, Prabowo Subianto kan. Nah, Gibran ini kan masih didukung oleh koalisi Partai Islam lah. Nah, saya pikir kalau misalnya itu dimungkinkan, tentu masih belum berdampak sepenuhnya sih Mbak. Karena di sini ada kekuatan modal yang melatar belakangi figur dan karisma. Nah, Gibran kan di sini belum mempunyai modal dan backup politik yang kuat seperti bapaknya dulu ketika maju ke Jakarta, Mbak. Jadi di sinilah saya melihat serupa tapi tak sama sebenarnya kalau dalam kasus Gibran ini. Sehingga kans Gibran kalau untuk maju ke Jakarta, saya pikir masih belum saatnya sekarang ini sebenarnya. Tapi pasti ada juga nih Mas, di antara masyarakat yang berpikir bahwa ini tuh diatur, terutama untuk yang nyinyir ya. Jadi pendukung diminta atau diperintahkan oleh pihak Gibran sendiri untuk mendorongnya maju Pilkada DKI, sehingga terkesan Gibran seperti menuruti kemauan rakyat, kalau akhirnya dia maju ke DKI. Ya, sebenarnya persepsi itu kan dibangun oleh para cyber troops ya Mbak, pasukan cyber yang itu memang tujuannya membuat pemilih jadi partisan. Nah, saya pikir di sini itu bisa ya dan tidak sebenarnya. Karena sekarang ini yang kita lihat komunikasi politik para elit kan cenderung bersayap kan, antara ya tapi enggak tapi ya. Sehingga saya pikir kalau kita membaca statement Gibran yang saat ini masih membenahi Solo, ya kita masih perlu hati-hati pula memaknainya. Apakah masih sementara ini, apakah tahun ini dan tahun depan atau tahun depan sudah berbeda. Artinya di sini
ada kalimat bersayap yang perlu kita garis bawahi dalam memaknai pernyataan Gibran ini, Mbak. Karena tidak semua pernyataan politik itu bisa lurus, tapi juga kadang belok sana sini. Karena memang politik selalu dinamis ya, Mas. Karena politik memang selalu dinamis dan itu tidak ada maksud yang clear, Mbak. Maksud saya, ya, politik kan sebenarnya kan adalah bagaimana kita mendapatkan kekuasaan dengan cara mempengaruhi orang lain. Yang itu dilakukan secara implisit kan. Maksud saya kalau dengan kasus Gibran ini kan kita melihat bahwa sebenarnya ya kesungkanan berbahasa itu ditunjukkan sebenarnya. Karena kalau dalam politik Indonesia, terutama yang dipengaruhi politik Jawa ya, tidak pernah ada seorang elit itu mampu berbicara terus terang untuk meraih kekuasaan. Semua itu dilakukan secara dengan bahasa simbolis. Dan saya pikir Gibran ini pakai bahasa simbol juga untuk bisa mendapatkan atensi yang lebih luas, Mbak Kori Tentakarya. Oke, Mas, kalau misalnya akhirnya Gibran maju ke DKI dan terpilih, menurut Mas Wasisto, akankah dia sanggup? Soal kapabilitas manajerial itu memang hampir semua elit mempunyai, Mbak Kori. Tapi yang membedakan adalah jam terbang, Kak. Nah, Gibran ini kan kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi kan juga jauh pengalaman politiknya. Maksud saya, kalau Pak Jokowi kan 1 periode di Solo, baru kemudian maju ke Jakarta kan. Setelah Gibran kan masih belum selesai 1 periodenya kan. Sehingga kalau nanti dipaksakan, saya pikir nantinya hasilnya juga tidak akan maksimal pula gitu loh. Karena membenahi Jakarta yang kompleks dengan segala macam keruwetannya dibandingkan Solo yang relatif homogen, itu jelas berbeda. Karena di sini kemudian saya pikir wacana pemaksaan Gibran jadi calon gubernur itu adalah wacana yang istilahnya terlalu dipaksakan ya, karena ada pengalaman yang belum matang dan kompleksitas masalah yang berbeda pula. Dan saya pikir Gibran juga tahu hal ini untuk bisa jadi bahan renungan sebenarnya. Ya, Gibran memang belum setahun menjabat sebagai wali kota Solo. Tapi kalau Mas Wasisto melihat kinerjanya Gibran, bagaimana, Mas? Ya, kalau pandangan soal kinerja seorang kepala daerah itu bisa dimaknai bermacam-macam, Mbak Kori. Karena yang kita lihat kan selama ini hanya dari sosial media kan. Maksud saya Gibran yang populis, yang peduli dengan rakyat kecil dan sebagainya. Tapi kita belum tahu narasi lain yang dibalik itu kan. Maksud saya kalau dalam konteks ini kita tentu secara makro kita melihatnya positif ya, karena hampir menyerupai Pak Jokowi ketika itu jadi wali kota Solo. Tapi tentu kita perlu mempertimbangkan pula aspek sumbernya di mana gitu loh, supaya kita juga berimbang dalam maknai kinerja suatu kepala daerah. Karena seringkali yang kita lihat itu ketika kita mengevaluasi atau menilai kepala daerah itu hanya dilihat dari satu sudut pandang, tapi kita tidak pernah melihat sudut yang berbeda. Dan saya pikir di sini di satu sisi Gibran oke secara wali kota, tapi kita belum lihat ada nggak sisi kekurangan Gibran yang belum terekspos, dan ini yang seringkali dihindari karena menjadi air politik sebenarnya. Baik, pertanyaan terakhir, Mas Wasisto, apakah mungkin ada saran yang mau disampaikan untuk Gibran ataupun untuk pendukung Gibran? Ya, saya pikir karir politik itu memang tidak bisa ditempuh secara instan ya, Mbak Kori, karena itu ditempuh jangka panjang. Dan itulah yang menempa seseorang itu bisa teguh atau berpendirian ketika dalam berpolitik kan. Sehingga kalau misalnya ada tawaran tentang naik jabatan lebih tinggi, itu setidaknya harus dipikir ulang, karena biasanya itu hanya jebakan politik yang itu malah mencelakakan diri sendiri kan. Dan saya pikir Mas Gibran juga harus perlu mengetahui itu. Jadi jangan terlalu ambisius, tapi juga bisa berpikir reflektif bahwa bisa jadi adalah jebakan politik yang itu digunakan elit untuk istilahnya membujuk Pak Jokowi agar bisa lebih akomodatif dengan elit lah. Baik, Mas Wasisto, terima kasih Mas untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu Mas. Sehat selalu Mbak Kori dan Tagarian. Amin. Ya, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wasisto Raharjo Jati, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia.